Bencana alam tidak hanya menghilangkan nyawa manusia, namun juga bisa merusak infrastruktur dan ekonomi perkotaan. Kota-kota metropolitan dunia seperti Tokyo, Manila, Hong Kong, Guangzhou, termasuk Jakarta, menjadi lokasi yang paling rawan bencana alam. Hal ini karena, sebagian besar kota-kota ini dibangun di sepanjang pantai, danau dan sungai. Namun, tak sedikit juga yang tetap terdampak bencana alam, walaupun sudah berada di daerah pegunungan. Berikut ini beberapa bencana yang merusakkan infrastruktur negara. Gempa magnitudo 6,8 mengguncang Taiwan.快点！18 September 2022 waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Taiwan melaporkan bahwa pusat gempa berada di daerah Taitung, Taiwan Timur, 2 hari berturut-turut. Survei Geologi Amerika Serikat mengukur gempa yang terjadi pada hari Minggu, berkekuatan sampai magnitudo 7,2 dengan kedalaman 10 km. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik AS sempat mengeluarkan peringatan untuk Taiwan setelah gempa terjadi, namun mencabut kembali peringatan tersebut. Badan Meteorologi Jepang juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk beberapa pulau Jepang yang berada di dekat Taiwan, namun kemudian juga mencabutnya. Menurut Biro Cuaca, bangunan berguncang sebentar di ibu kota Taipei, lalu gempa susulan terus mengguncang seluruh Taiwan. Dilansir dari Reuters, menurut laporan pemadam kebakaran Taiwan, terdapat 1 orang tewas, dan 146 terluka akibat gempa bumi tersebut. Dampak dari gempa kuat itu, juga menyebabkan gerbong kereta tergelincir, bangunan toko serba ada dan jembatan runtuh, serta menjebak ratusan orang di jalan pegunungan. Rekaman kamera drone menampilkan jembatan Gaoliao di Kabupaten Hualien porak-poranda akibat gempa.整个桥都断了啦，现在是怕说桥上的车子麻烦呢。哇，现在是怕说刚才桥上。Administrasi Kereta Api Taiwan mengatakan, terdapat 6 gerbong yang keluar dari rel di stasiun Dongli di Taiwan Timur, setelah bagian dari kanopi platform runtuh. Namun, pemadam kebakaran menyebutkan bahwa tidak ada korban luka. Meski begitu, beberapa layanan kereta terpaksa harus dihentikan. Selain itu, lebih dari 600 orang terjebak di daerah pegunungan Chike dan Liuxishi, dengan jalan yang diblokir karena tanah longsor. Imbas dari gempa, juga menyebabkan layanan air dan listrik pun terganggu, akibat infrastruktur yang rusak. Secara geografis, Taiwan memang berada di dekat persimpangan 2 lempeng tektonik. Hal ini membuat, wilayah yang memiliki nama resmi Republik Cina tersebut, berisiko diguncang gempa bumi.
Jembatan Pakistan diterjang banjir bandang. Sebuah jembatan penting di Pakistan Utara, runtuh pada 7 Mei 2022 lalu, setelah ledakan danau glasial. Media lokal melaporkan, ini disebabkan oleh gelombang panas, yang melepaskan sejumlah besar air ke sungai dan daerah sekitarnya. Para ahli mengatakan, volume air di Danau Gletser Shishpar telah meningkat 40% selama 20 hari terakhir sebelum kejadian itu, karena kenaikan suhu yang luar biasa tinggi dan tiba-tiba. Pakistan mencatat, itu adalah bulan April terpanas dalam beberapa dekade, dengan wilayah Jacobabad menyentuh 49 derajat Celcius. Mereka juga menambahkan, bahwa gletser yang mencair dengan cepat, telah menciptakan lebih dari 3.000 danau glasial di wilayah utara, dan 33 gletser lain berpotensi meledak. Terputusnya jembatan ini, mengakibatkan lalu lintas terhambat. Ketua Otoritas Jalan Raya Nasional mengatakan, untuk pembangunan jembatan permanen seperti ini, akan memakan waktu sekitar 7 hingga 8 bulan. Tol Cipali amblas rusak parah. Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan sebagian Jawa selama beberapa hari pada Februari 2021 lalu, telah mengakibatkan longsor, banjir, dan beberapa prasarana jalan terganggu, termasuk jalan tol Cikopo Palimanan yang tergolong jalan baru. Kepolisian melalui NTMC melaporkan, ruas jalan Cipali di KM 122 dari Cirebon arah Jakarta, dilaporkan mengalami amblas parah beberapa meter, hingga tidak bisa dilewati kendaraan. Tentunya, kemacetan tak bisa dielakkan, yang kemudian mengganggu semua distribusi barang di Jawa. Di mana, 90% banyak perusahaan logistik yang menggunakan jalur darat, yakni truk untuk mengangkut barang. Amblasnya tol Cipali KM 122 ini, memberikan dampak buruk pada arus logistik. Apalagi, Jalan Pantura ketika itu, juga sedang terendam banjir. Akibatnya, barang pengiriman bisa mengalami keterlambatan 1 hingga 2 hari. Sementara, pengelola tol menargetkan perbaikan akan dilakukan dalam waktu 2 minggu. Tak hanya itu, tersendatnya arus logistik, juga berpotensi mengerek harga barang. Sebab pasokan terhambat, dan ongkos logistik yang naik. Banjir bandang Pegunungan Kaohsiung. Agustus 2021 lalu, air keruh yang membawa bebatuan dan lumpur, tak henti-hentinya mengalir deras menuruni gunung, dan menerjang jembatan Mingbakelu. Jembatan itu, tidak didesain untuk air yang datang tiba-tiba dalam jumlah yang besar, dan arus yang kuat. Dalam hitungan detik, jembatan itu dipotong setengah oleh air banjir.
Bencana ini membuat 3 suku yang terletak jauh di pegunungan Kaohsiung terputus dari dunia luar, setelah banjir bandang menghanyutkan sebuah jembatan yang berfungsi sebagai jalur kehidupan di wilayah tersebut. Lebih dari 500 penduduk di distrik Taoyuan Kaohsiung terperangkap di desa-desa terpencil mereka, dengan makanan dan air yang cukup untuk bertahan hanya selama 2 minggu. Tanpa jembatan ini, 3 suku Fuxing, Lafulan, dan Meishan telah menjadi pulau yang terputus dari dunia luar.